Salam sepak bola. Nah, sekarang gue mau bahas yang lagi naik daun nih. Kalau kalian penggemar Barcelona pasti kan tahu presidennya presidennya mengundurkan diri. Nah, sebelumnya gue mau kasih tahu dulu perbedaan dari bagaimana sistem kepemilikan di Barcelona dan juga kepemilikan di Real Madrid yang memang dua klub Spanyol ini tidak bisa dimiliki, tetapi untuk pemimpinnya dipilih berdasarkan dari hasil rapat ESCO ataupun dewan-dewan di situ yang memiliki saham ya otomatis. Karena di sini untuk kepemilikan dari untuk kepemimpinan dari klub ini dipilih berdasarkan suara vote terbanyak dari calon-calon yang mengajukan diri. Nah, di situ untuk pemilihannya di sini ini memiliki jangka waktu 3 atau 4 tahun sekali lah yang akan dipilih. Nah, di sini untuk Barcelona sebenarnya kan di sini sejak dulu, kalau kalian tahu ya, at least kalau misalkan kalian penonton baru ya paling sekitar tahun 2003-an pasti kalian tahu lah, ketika itu kan dipimpin oleh Joan Laporta. Nah, di situ kalau kalian tahu untuk sponsor Barcelona sama sekali tidak mau memakai sponsor ya. Karena di situ mereka sama sekali ingin membangun fondasi Més que un Club, yaitu adalah lebih dari sekedar klub. Jadi di sini adalah para pemain benar-benar ingin menunjukkan hakikatnya sebagai pemain sepak bola, dan itu dicanangkan juga oleh klub ini sebagaimana fondasi yang dibangun oleh Johan Cruyff pada saat zaman dulu waktu dia masih memegang sebagai pelatih di sini. Nah, di sini untuk itu kan di akhir-akhir kepemimpinan Joan Laporta mulai ada sponsor. Nah, tapi itu dilakukan karena mereka ingin menyumbang kepada yayasan yaitu UNICEF. Kalau kalian tahu sekitar tahun 2007 lah, 2007-2006 ya kalau tidak salah, kan di sini ada lambangnya nih UNICEF. Nah, itu Barcelona yang membayar karena mereka pure ingin membantu yayasan tersebut. Nah, namun untuk tahun 2000 pas Sandro Rosell naik lah, itu kan filosofinya agak berubah tuh, dimana mereka untuk di logo bagian depan mereka mendatangkan sponsor ya, otomatis ya mungkin mereka mencari duit lah. Oke, cuman di sini yang gue mau canangkan di sini adalah terlalu banyaknya sistem Barcelona yang agak berubah, dimana di sini mereka tidak lagi mempercayai kepada pemain-pemain mudanya, namun lebih kepada pembelian pemain-pemain yang kalau gue bisa bilang ini ampun deh, benar-benar kacau banget. Sebagai contoh aja ya, nih sebagai contoh gue mau kasih ini daftar pemainnya. Nah, kalau misalkan belum penunjukan pelatih dulu deh, sejak Pep Guardiola turun ada 1, 2, 3, 4 ada 5 pelatih yang menukangi Barcelona. Nah, dimana di sini untuk Tito Vilanova setahun yaitu oke lah, itu bagus kan. Lalu yang gue mau bingung di sini adalah ketika mereka menunjuk Tata Martino, yang otomatis ya lu pelatih belum punya pengalaman di Eropa, lu tunjuk untuk menunggangi tim sekelas Barcelona, kan itu sulit. Dan otomatis ini kan terbukti Barcelona nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman di situ masih tertolong bagaimana dari kinerja Lionel Messi waktu itu memang masih di puncak-puncaknya lah, di masa tinggi. Nah, selain itu pendatangan Luis Enrique ya kalau gue bisa bilang ini juga cukup bagus. Cuman di sini yang gue mau soroti adalah ketika tahun-tahun terakhir itu, ketika mereka menunjuk Valverde dan juga Quique Setien. Untuk Valverde di sini kan kalau gue bisa bilang ya lu pembelian lu bener-bener ini deh untuk Valverde nih. Gua nggak berani ngomong banyak ya karena juga cukup banyak gelar, cuman otomatis ini untuk gelarnya Barcelona cuman bisa memegang di kancah nasional doang atau Spanyol. Sedangkan untuk klub sekelas Barcelona ini mereka harus bisa juga berbicara di pentas Eropa. Nah, at least kalau misalkan pelatih sudah 1-2 musim tidak bisa seperti itu, otomatis kan memang harus dikeluar. Cuman di sini untuk manajemen Barcelona gue nggak tahu kenapa ya, lu terlalu benar-benar percaya kepada pelatih yang otomatis lu udah nggak bisa ngangkat performa, lu tetap percaya dia ya kan, otomatis ya lu nggak bisa ngapa-ngapain dong. Itu merupakan salah satu juga kesalahan dari tim manajemen Barcelona di sini. Nah, selain itu penunjukan Setien ini kalau gue bilang terluar dibantai 8-2 oleh Bayern Munchen ya, dia memiliki cukup taktik yang oke. Cuman kalau misalkan di sini untuk bagaimana dia menangani ruang gantinya, otomatis di sini dia tidak memiliki power. Ya, lu tahu sendiri lah, lu pelatih klub kalau nggak salah tuh Real Betis atau klub apa deh ditunjuk
secara langsung untuk menunggangi tim sekelas Barcelona, ya otomatis dia nggak, powernya itu otomatis nggak terlalu kuat lah untuk menunggangi tim sekelas Barcelona. Namun di sini gue yang mau soroti adalah satu, yaitu adalah dari sisi keuangannya klub. Di sini kalau gue lihat dari dari pendapatan Barcelona ini paling tinggi loh untuk di musim kemarin aja. Bentar ya, aku sambil buka datanya nih. Di musim kemarin aja mereka mendapatkan sekitar berapa triliun lah gitu. Cuman di sini diimbangi juga oleh pengeluaran gaji yang besar yang sudah terbukti tidak efektif di sini nih. Kalau di sini gue lihat dari beberapa artikel yang dilihat kan, karena apa? Skuadnya menua, gajinya makin tinggi. Otomatis kan lo income-nya lo kan tidak stabil. Nah itu juga merupakan salah satu yang gue bisa bilang untuk manajemen Barcelona di zaman Bartomeu ini adalah mereka tidak mengerti bagaimana cara mengatur dari sistem keuangan di klub. Ya, otomatis kalau misalkan secara gambaran garis besarnya aja ya, kalau kalau kalian memimpin sebuah perusahaan nih, yang kalian cari adalah apa? Bebannya berkurang satu, terus habis itu income lu tinggi. Nah itu otomatis perusahaan lu sehat dong. Cuman kalau di sini beban lu gede, income lu juga gede. Cuman kan income di sini kan income kotor, bukan income bersih. Kita tidak tahu berapa banyak pajak yang akan dipotong. Nah di situ merupakan salah satu kesalahan juga dari manajemen Barcelona di sini adalah, contohnya gini deh, pemain-pemain tua, contohnya kayak Suarez, terus kayak misalkan siapa lagi nih, Busquets. Itu otomatis itu kan untuk pemainnya udah di atas usia matang lah. Gue ngomong musim kemarin ya. Harusnya di sini dari pihak Barcelona-nya ini adalah ketika pemain sudah di usia di atas 31 tahun, mereka ya otomatis tidak usah lagi diberikan perpanjangan kontrak yang cukup besar. Namun lebih kepada kontrak jangka pendek, at least 1-2 tahun lah di situ. Namun dengan jarak jangka waktu untuk kontrak si pemain tersebut musim ini sudah berakhir dan performanya masih bagus. Nah itu adalah salah satu kinerja manajemen yang bagus adalah yang seperti itu. Namun nyatanya kan di sini ketika dipegang oleh Bartomeu tidak seperti itu. Nah itu dari sisi keuangan klubnya. Nah lalu yang kedua yang gue mau ngomong di sini adalah dari sisi pembelian pemain. Nah dari sisi pembelian pemain di sini banyak pemain yang kalau gue bisa bilang overrated ya. Contohnya di sini di tahun 2018 Barcelona memboyong Malcom seharga 41 juta euro. Nah, di sini kan kalau gue bisa bilang adalah lu klub pemain dari Rusia yang otomatis kulturnya ini berbeda nih cara permainannya antara Eropa Timur dengan Eropa Barat. Otomatis lu dengan harga 41 juta euro ya nggak etis lah lu memboyong pemain seharga semahal itu. Sedangkan kalau misalkan Barcelona di musim-musim waktu masih dipegang oleh zamannya Pep itu, mereka tidak terlalu banyak menggelontorkan dana, tetapi lebih menilik kepada pemain-pemain akademi. Porosnya benar-benar di akademi. Jadi itu adalah yang ditekankan oleh Johan Cruyff, Pesqui an Club, yaitu lebih dari sekedar klub. Jadi pemain-pemain dari akademinya itu juga bisa mencicipi secara langsung atmosfer ketika lu bermain di tim seniornya seperti apa. Namun sejak zamannya sejak zamannya si Bartomeu ini bermain adalah mereka tidak lagi terlalu menilik dari pemain-pemain akademi ini, namun lebih kepada pemain-pemain luar yang otomatis lu belum pasti nyetel lah. Selain itu juga untuk harganya kan mahal. Nah contohnya yang kedua itu André Gomes diboyong dengan harga 30 juta euro. Adalah seperti ini, lu bermain pemain yang kalau gue bisa bilang ini di Barca ini sebenarnya dari akademi mereka bisa bikin sendiri. Kan untuk André Gomes ini central midfielder ya. Berarti sebenarnya di akademi ini begitu banyak pemain seperti itu, namun dari sistem manajemen Barca ini mereka lebih memilih untuk mendatangkan pemain dari luar. Ya otomatis ya lu keluar lagi duit 37 juta euro kan. Dan itu merupakan salah satu transfer gagal loh. Lu bisa cek deh di artikel-artikel ini. Lalu Nelson Semedo 35,7 kan gagal bersaing juga kan. Nah, selain itu Paco Alcacer 30 juta euro. Lu kalau mau membeli striker cadangan, lu nggak harus mengeluarkan 30 juta euro. Which is lu lebih baik lu memilih dari pemain-pemain muda lu di akademi yang begitu banyak. Lu coba
angkatlah ke tim-tim senior ini sehingga mereka bisa belajar dan terciptalah bagaimana Messi baru, bagaimana Iniesta baru, bagaimana Xavi baru. Nah, itu adalah salah satu slogan yang diterapkan oleh zamannya Pep adalah yang seperti itu. Nah, selain itu ada banyak lagi nih, contohnya Dembele 138 juta euro. Nah, itu tergantung dari kalian lah mikirnya gimana. 138 juta euro untuk pemain sekelas Dembele yang belum terbukti secara full kualitasnya dibeli dengan harga seperti itu. Nah, itu adalah merupakan salah satu yang kalau gue bisa bilang pantaslah untuk manajemen untuk tim-tim dari presiden dari Barca yang saat ini adalah untuk mengundurkan diri. Nah, cuman gue mau ngomong lagi ini adalah calon penggantinya. Nah, calon penggantinya kalau gue bisa bilang untuk sementara kan saat ini kan dipegang oleh kalau gue bisa bilang ya komite remunisasinya lah. Jadi itu kan nggak terlalu banyak lah. Untuk calon-calonnya kan kalau gue bisa bilang yang paling santer dikabarkan adalah Laporte ingin balik lagi. Cuman yang yang kalau gue bisa bilang di sini adalah bagaimana sosok presiden yang tepat adalah bagaimana dari sistemnya ini adalah bagaimana dari mereka ini mampu mengembalikan dari identitas Barcelona tersebut yang sudah ditanamkan oleh Johan Cruyff tersebut. Nah, itu adalah salah satu kriteria yang mutlak harus dipenuhi oleh calon-calon presiden Barcelona periode selanjutnya. Oke, sekian dulu.